Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. teman-teman semuanya. Semoga sehat sejahtera. Perkenalkan, nama saya Firdausi Muhammad dari Lingkar Studi Filsafat Diskurs Malang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mojok dan Kompas.id yang membantu terselenggaranya kegiatan Filofest ID 2021. Hari ini kita kedatangan dua pemateri asal Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Faisal Oddan dan Kak Abdi Mahesa. Halo Kak Faisal, Pak Faisal dan Kak Abdi Mahesa. Ya, halo. Jadi siang hari ini kita akan membedah karya Sure I Lagaligo oleh kedua pemateri. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari kedua pemateri. Yang pertama adalah Kak Faisal Odang. Jadi Kak Faisal Odang ini merupakan seorang penulis asal Sulawesi Selatan yang menulis berbagai macam puisi, cerpen, dan novel yang sebagian besar karyanya dituliskan berdasarkan tradisi dan adat istiadat di tanah Sulawesi. Karya-karya dari beliau ini pernah mendapatkan beberapa penghargaan, misalnya cerpen terbaik Kompas tahun 2014 atas cerpennya yang berjudul Tubuh Tara dalam Pohon. Nah, pemateri kedua kita adalah seorang budayawan muda, Kak Abdi Mahesa. Beliau merupakan berasal dari Departemen Sastra Bugis Makassar Universitas Hasanuddin yang tertarik dengan dunia pernaskahan. Beliau juga pernah meneliti dan menerjemahkan salah satu episode dalam karya Sure I Lagaligo yang merupakan karya sastra terpanjang, yaitu Tagilina Sinampatie. Oke, selanjutnya jadi masing-masing pemateri di sini diberikan waktu sekitar 30 menit untuk membawakan materinya. Untuk pembicara pertama, Kak Faisal Odang, dipersilakan. Demikian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Firdausi sudah memandu acara kita sore hari ini. Dan terima kasih juga tentu saja untuk teman-teman Filofest atas kesempatannya. Jadi mungkin saya bisa share screen ya. Saya menyiapkan semacam presentasi singkat yang mungkin bisa mengantar diskusi kita sore ini. Saya akan sedikit banyak tentu memberi gambaran umum bagaimana Lagaligo itu, seperti apa Lagaligo itu, dan mungkin itu bisa jadi titik tolak atau titik berangkat diskusi kita. Itu nanti pembicara selanjutnya juga saya pikir akan menambahkan juga dan kita akan berdiskusi setelah itu. Nah, saya izin kepada moderator, kepada host untuk membagikan layar. Oke. Ini Mas Firdausi sudah tampak ya layar saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Lagaligo dalam perkembangannya di dalam tentu berbeda dengan Abdi Mahesa. Beliau adalah orang yang memang kuliah di jurusan sastra Bugis dan meneliti Lagaligo secara akademis. Kami satu alma mater, saya kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Unhas juga di jurusan sastra Indonesia. Tapi Lagaligo dalam konteks pembicaraan kita sore hari ini sedikit banyak memberi pengaruh yang cukup besar dalam karya saya sebagai penulis fiksi dan juga beberapa riset-riset saya juga terkait dengan Lagaligo. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin jauh menarik peristiwa Lagaligo ini pada peristiwa masa kecil. Ini juga akan memberi konteks bagaimana posisi Lagaligo di masyarakat Bugis pada secara khusus dan masyarakat Sulawesi Selatan secara umum.
Jadi yang ingin saya ceritakan adalah sebuah dongeng mengenai pohon besar yang ditebang sehingga seisi kampung banjir oleh pecahan telur burung yang bersarang di sana. Jadi dongeng ini pertama saya dengarkan ketika saya berumur sekitar 5 sampai 6 tahun. Itu diceritakan oleh ayah saya. Saya tidak tahu dari mana dongeng ini berasal atau saya tidak tahu dari mana ayah saya mendapatkan pengetahuan mengenai dongeng ini atau siapa yang menceritakannya kepada ayah saya kemudian dia menceritakan ulang kepada saya. Tetapi pada waktu itu saya menikmatinya dan saya membayangkan bahwa ada sebuah pohon yang sangat besar. Saking besarnya ketika dia ditebang, seisi kampung tempat pohon itu tumbuh kebanjiran oleh pecahan telur burung yang bersarang di sana. Semasa kecil saya selalu meminta dongeng itu diulang terus-menerus setiap malam. Hingga pada akhirnya saya kuliah di Sastra Unhas dan bertemu sebuah buku. Tadi di pembicaraan siang tadi ada seorang pembicara membahas juga buku itu. Eh, Buku itu adalah buku Ritumpaan Awalan Renge karya Fahrudin Ambo Endre. Itu merupakan buku yang mengkaji, yang menulis mengenai salah satu episode dalam Laga Ligo. Ketika saya mengatakan salah satu episode dalam Laga Ligo, berarti disepakati bahwa dia merupakan sebuah karya dengan kumpulan episode yang saling berkait satu sama lain. Nah, jarak antara dongeng yang belasan tahun dengan pertemuan saya dengan buku itu, kemudian menjadarkan saya bahwa banyak ternyata cerita-cerita yang memang tidak disebutkan dari mana sumbernya, yang berkembang dengan sedemikian rupa, menjadi bentuk yang berbeda, yang ditambahkan dan dikurangi oleh penceritanya, ternyata berakar dan berasal dari Laga Ligo. Itu yang kemudian membawa saya untuk mulai membaca, mulai menulis ulang atau merespons naskah Laga Ligo dalam bentuk puisi, dalam bentuk puisi saya menulis buku Manurung, itu merupakan satu buku puisi panjang yang merespons Laga Ligo, juga dalam bentuk cerpen. Nah, itu pertemuan awal saya dengan Laga Ligo sebelum akhirnya saya menelitinya sedikit demi sedikit. Sekarang saya mulai mengerjakan penerjemahan bab 4, jilid keempat maksud saya. Nah, tapi ketika kita membicarakan Laga Ligo, selalu sebenarnya kita bertanya Laga Ligo yang mana. Karena pada umumnya yang kita pahami, mungkin di sini ada foto dua orang. Pada umumnya yang kita pahami Laga Ligo, ketika kita menyebut Laga Ligo, pada umumnya orang akan merujuk pada naskah NBG 188. NBG 188 ini sekarang berada di Perpustakaan Universitas Leiden, dan setahu saya sejak 2 tahun lalu kalau tidak salah sudah bisa diakses secara digital naskah ini. Nah, NBG 188 merupakan hasil salinan Colli Pujier dan BF Mates pada kisaran tahun 1848. Misi awal Mates dikirim oleh Lembaga Alkitab Belanda ialah untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Bugis dan Makassar. Namun pertemuannya dengan Colli Pujier menghasilkan Laga Ligo yang kita kenal hari ini. 6.000 halaman, 300.000 baris, dan 12 jilid. Yang juga dikenal sebagai naskah NBG 188, sebagai kode naskah yang kode naskah di Perpustakaan Universitas Leiden. Ini contoh salah satu jilid yang digambar ini. Nah, ketika orang membicarakan Laga Ligo, rujukannya hampir selalu ke NBG 188. Namun sebenarnya tidak sekedar itu. Kita memahami bahwa dalam proses penyalinannya, ketika Mates dan Colli Pujier berkeliling ke Sulawesi dan mengumpulkan naskah-naskah yang tersebar di berbagai daerah, baik itu secara lisan maupun ada yang mencatatnya. Lisan yang saya maksud seperti contoh yang dongeng yang diceritakan oleh ayah saya waktu kecil. Juga ada beberapa keluarga atau orang-orang tertentu memiliki koleksi naskah, kemudian itu dikumpulkan dan disatukan dan dijalin sedemikian rupa, akhirnya jadilah 12 jilid yang kemudian dikenal dengan NBG 188.
Namun dalam proses itu tentu kita sadari bahwa ia agak mustahil bisa mencakup seluruh naskah atau seluruh orang yang memiliki naskah Lagaligo. Bisa jadi ada bagian yang rumpang, bisa jadi ada naskah yang belum terkumpul, bisa jadi ada naskah yang belum tersalin. Mengingat secara wilayah pengumpulan itu sangat luas dan dia tidak mungkin bisa mengakses hampir seluruh naskah yang ada di Sulawesi Selatan. Ini cukup besar alasannya kenapa dikatakan seperti itu. Sir Holhoff, seorang peneliti Bugis, kemudian Bugis, dia menganggap bahwa naskah Lagaligo yang berhasil dikumpulkan dan dianggap sebagai NBG 188 itu hanya sepertiga dari keseluruhan naskah yang ada. Sebenarnya memang pembicaraan mengenai Lagaligo ini saya pikir adalah pembicaraan yang tidak bisa tuntas begitu saja. Ada begitu banyak pendapat yang beragam, pendapat yang bermacam-macam. Misalnya mengenai posisinya, apakah dia diposisikan sebagai karya sastra, diposisikan sebagai mitos, atau diposisikan sebagai karya sejarah. Nanti saya akan membahas soal itu. Nah, bahkan penulisannya ini juga ada beberapa versi. Ini merujuk pada penulisan Lagaligo secara umum, yaitu MBG 188. Menurut Profesor Matulada, dia ditulis abad ke-7 sampai ke-19 Masehi. Menurut Pak Fahruddin Ambedra juga berbeda. Beliau menganggap dia ditulis abad ke-13 Masehi. Begitu pula dengan Christian Perras, menganggapnya ditulis 14 Masehi. Jadi memang banyak sekali anggapan yang berbeda mengenai tahun penulisannya. Dari itu kita sadar bahwa ya dia bersifat anonim sampai saat ini setahu saya. Dan dia tersebar, Lagaligo banyak tersebar dan menjadi koleksi pribadi. Tadi saya katakan di slide sebelumnya dikatakan bahwa naskah Lagaligo yang berhasil dikumpulkan dalam proyek yang dilakukan oleh Mates, Coli Pujie, dan tentu mungkin beberapa orang yang membantu mereka dalam proyek itu hanya sepertiga. Pada penelitian saya menemukan naskah yang lebih tua dari naskah NBG 188, hampir dianggap 100 tahun lebih tua dari naskah tersebut, naskah NBG 188 yang selalu kita rujuk selama ini. Nah, Lagaligo itu banyak tersebar dan menjadi koleksi pribadi. Misalnya di Perpustakaan Costa Deventer di Belanda ada satu episode naskah Lagaligo yang dirampas pada tahun 1784 tanggal 2 Agustus. Nah, naskah ini ditulis dan dirampas jauh sebelum proyek penyalinan naskah oleh Mates dan Coli Pujie. Bisa dibayangkan bahwa setiap episode dalam Lagaligo itu memiliki ceritanya sendiri. Dia adalah cerita yang bercabang dan berbingkai. Dia memiliki ceritanya sendiri. Jadi itu memungkinkan kita membayangkannya sebagai sebuah kumpulan cerita. Anggaplah kita membayangkannya sebagai sebuah kumpulan cerpen. Dan sebagaimana kumpulan cerpen, misalnya kita bisa membawa satu cerpen yang kita sukai dan memindahkannya atau menyalinnya menjadi buku saku dan membawanya kemana-mana. Seperti yang terjadi di Pelaut Bugis yang naskahnya dirampas di perairan Selangor ini. Naskahnya adalah satu episode saja dan bentuknya sangat berbeda dengan bentuk-bentuk NBG 188 yang menggunakan kertas atau buku yang lebih besar. Nah, untuk naskah ini dia seperti buku saku dan dia hanya satu episode. Jadi itu seperti kita misalnya membayangkan diri kita mencopot satu cerita dalam cerita pendek dan buku kumpulan cerita pendek dan membawanya kemana-mana. Nah, tentu sebaran-sebaran naskah Lagaligo bahkan sampai hari ini banyak yang memiliki koleksi-koleksinya dan itu menguatkan anggapan bahwa memang yang sempat terkumpul, yang 6.000 halaman itu, yang 300.000 baris itu, yang 12 jilid itu hanya sepertiga dari keseluruhan naskah ini. Meskipun tentu saja perlu penelitian lebih lanjut atau proyek lebih lanjut untuk membuktikan atau mengumpulkan keseluruhan naskah yang memang masih tersebar di berbagai perpustakaan
tersebar di berbagai koleksi pribadi orang-orang, dan saya pikir itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu mengenai sebaran naskah Lagaligo. Nah, ini tadi yang saya katakan, anggapan berbagai tokoh mengenai Lagaligo, posisi Lagaligo di masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan pada umumnya juga beragam. Ada 3 anggapan, ada yang menganggapnya sebagai karya sejarah, ada yang menganggapnya sebagai mitos, ada yang menganggapnya sebagai karya sastra. Nah, misalnya anggapan tentang Lagaligo sebagai sejarah, ini tampaknya didasarkan pada keterangan yang terdapat pada beberapa kronik. Jadi beberapa kronik kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama untuk kerajaan Bone dan Sope, menyatakan bahwa kemunculan orang yang pertama dirajakan itu atau Tomanurung adalah maksudnya kemunculan raja pertama atau orang yang dirajakan pertama itu adalah Tomanurung. Periode ini dianggap oleh kronik itu sebagai masa ketika di dalam Lagaligo orang-orang dari langit, keturunan-keturunan dewa dari langit yang awalnya dikirim ke dunia tengah atau dunia tempat kita berada saat ini, kembali ke langit dan dianggap terjadi kekosongan dan terjadi kekacauan. Nah, waktu itulah muncul Tomanurung atau orang yang turun atau orang yang datang dari langit, dan itu yang kemudian menurut kronik kerajaan Bone dan Sope, itulah orang atau sosok pertama yang dirajakan, dijadikan raja, sehingga alasan orang-orang yang menganggap bahwa Lagaligo ini adalah karya sejarah berasal atau berangkat dari kronik tersebut atau peristiwa tersebut. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua ialah tokoh-tokoh Lagaligo dalam naskah Lagaligo tentu saja memang agak membingungkan karena Lagaligo dan Lagaligo sebagai naskah dan Lagaligo itu sebagai nama tokoh yang ada di dalam. Nah, tokoh-tokoh Lagaligo dipandang oleh raja-raja dan kaum bangsawan di Sulawesi Selatan sebagai nenek moyang mereka yang sesungguhnya. Jadi dalam lontara atau dalam pohon keluarga mereka, tokoh-tokoh Lagaligo itu seringkali dimasukkan sebagai keturunan atau nenek moyang awal-awal mereka. Sehingga itu juga menjadi landasan berbagai kelompok atau berbagai golongan menganggap Lagaligo sebagai karya sejarah. Anggapan yang kedua, Lagaligo sebagai mitos. Ini ada 3 tokoh terutama yang cukup sering menganggap Lagaligo sebagai mitos dan mengklaim itu sebagai mitos. Pertama Matulada, kedua Frederici, ketiga R.A. Kern. Mereka menganggap Lagaligo sebagai mitos. Mereka mengacu bahwa cerita Lagaligo yang dimulai dengan diturunkannya keturunan dewa dari Boting Langit atau dunia atas dan keturunan dewa dari Pertiwi dari dunia bawah untuk mengiring anak mereka dan mengisi kehidupan kekosongan di dunia tengah atau Lekawa. Selain itu, kekuatan super tokoh-tokohnya menurut Farudin Amboyendre ini bisa menegaskan kembali Lagaligo ini sebagai mitos, memperkuat anggapan Matulada dan Frederici dan Kern. Misalnya di dalam Lagaligo kita bisa begitu banyak menemui kekuatan-kekuatan yang susah dinalar tentu saja. Misalnya ada tokoh yang bisa menyebar ke dunia roh, kemampuan meredakan angin ribut, halilintar, menghidupkan orang mati di peperangan dan sebagainya. Nah, itu anggapan Frederici, Matulada dan Kern juga mengacu di mitos penciptaan. Mitos penciptaan ini mirip episode awal Lagaligo ini sangat mirip dengan mitos penciptaan. Ada kekosongan, kemudian dewa menurunkan keturunan mereka untuk mengisi kekosongan itu. Sehingga itulah menjadi alasan berbagai tokoh atau berbagai pakar dan peneliti Lagaligo menganggapnya sebagai mitos belaka. Nah, anggapan yang ketiga adalah ada kelompok juga, terutama Pak Zainal Abidin Farid dan Mate sendiri yang
melakukan proyek penyalinan dan pengumpulan MBG 188, naskah MBG 188, menganggap Lagaligo sebagai karya sastra. Misalnya karena saya tumbuh besar di Kabupaten Wajo, saya sering mendapatkan Lagaligo dinyanyikan atau orang menyebutnya sebagai masura. Jadi naskah Lagaligo ini kita bayangkan seperti misalnya kalau teman-teman ingin membayangkannya seperti ketika mereka mendeklamasikan puisi. Nah, anggapan ini menguatkan kejadian itu atau fakta ini menguatkan anggapan Mates dan Zainal Farid bahwa ya selayaknya karya sastra yang dibacakan dengan indah, Lagaligo memang sebuah karya sastra. Selain itu secara teknis juga, secara teknis kita bisa dengan mudah melihat bahwa tampak upaya untuk setia pada metrum setiap lariknya, tampak setia untuk setia pada metrum 4 sampai 5 suku kata. Terus larik-larik ini juga cukup sadar terhadap keindahan bunyi, terhadap irama atau rima dari kata-kata yang dipilih, dan ini sering digunakan dalam teknik penulisan prosa atau novel misalnya, teknik foreshadowing ini atau pembayangan. Nah, secara teknis ketika kita membaca naskah Lagaligo, kita akan melihat bagaimana di awal kalau misalnya teman-teman ingin melihat foreshadowing itu biasa digunakan di 100 tahun kesunyiannya Gabriel Garcia Marquez. Kalau tidak salah juga Eka Kurniawan menggunakan di novelnya Lelaki Harimau teknik ini. Nah, di Lagaligo, teknik ini kalau dia ditulis misalnya abad 7 atau 9 atau anggaplah abad 14, ternyata penulisnya cukup sadar dengan teknik penulisan fiksi. Itulah yang menguatkan Mates dan Zainal Farid mengatakan itu karya sastra. Misalnya foreshadowing. Jadi misalnya di awal-awal episode atau awal-awal setiap jilidnya itu akan sudah digambarkan, diberi pembayangan apa yang akan terjadi sepanjang episode itu atau sepanjang cerita itu. Begitu foreshadowing berlaku misalnya. Misalnya di fiksi dikatakan hari ini dia mati ditabrak mobil. Proses ditabrak mobilnya lah yang dijelaskan bagaimana caranya, di mana dia ditabrak mobil apa yang menabraknya dan sebagainya dan sebagainya. Teknik ini juga dilakukan dalam penulisan naskah Lagaligo. Setidaknya misalnya kalau teman-teman ingin membacanya, tiga jilid awal, dari naskah tersebut. Ini kan ada tadi 12 jilid. Ini diterjemahkan sejak tahun 1995 dan baru terbit 3 jilid awal ini. Dan di sini kita sangat jelas dapat melihat bagaimana dia sebagai karya sastra setia pada metrum 4 sampai 5 kata, kesadarannya terhadap bunyi atau rima, dan itu tadi yang saya katakan penggunaan teknik foreshadowing atau pembayangan. Jadi sebagai orang yang menulis karya sastra, saya saya cenderung menganggap secara pribadi Lagaligo sebagai karya sastra. Tentu mungkin saya tidak menyadari bahwa saya dipengaruhi oleh lingkungan tempat saya tumbuh misalnya. Di Kabupaten Wajo lebih banyak dia dianggap sebagai puisi panjang sehingga orang-orang melakukan prosesi masur atau membacakannya, menembangkannya atau melantunkannya. Juga perkembangan naskah-naskah Lagaligo, episode Lagaligo menjadi dongeng, menjadi cerita-cerita pengantar tidur, itu begitu banyak terjadi di daerah saya, sehingga sejak kecil saya dibentuk oleh cerita-cerita itu, dan sejak kecil alam bawah sadar saya menganggapnya sebagai sebuah cerita karya sastra. Nah, sehingga ketika saya membaca ulang dan ketika saya memeriksanya secara teknis dan menemukan bahwa memang benar dia cukup setia pada metrum 4 sampai 5 suku kata, bunyinya indah, dan penggunaan teknik foreshadowing-nya hampir selalu konsisten. Bahkan misalnya untuk ada kesadaran yang seperti misalnya untuk mengungkapkan satu kata atau satu benda,
dia di dalam naskah Lagaligo dia akan menggunakan berbagai padanan untuk menghindari kebosanan pembaca misalnya. Bahkan tokoh utama Sawerigadi memiliki begitu banyak nama, sehingga kita harus jeli membacanya. Tidak, nama Sawerigadi tidak harus selalu Sawerigadi, dia akan memiliki nama-nama lain. Nah, kesadaran-kesadaran ini saya pikir adalah kesadaran seorang penulis, siapapun penulisnya, yang memang mengeksekusinya, yang memang mengerjakan naskah ini dengan keinginan menciptakan sebuah karya sastra, dengan keinginan menciptakan sebuah karya sastra. Meskipun pada akhirnya memang misalnya dia dianggap sebagai karya sejarah, karena memang dia dan beberapa tokohnya adalah bagian dari keturunan orang-orang, dianggap sebagai bagian dari keturunan beberapa orang, berarti penulisan kronik ini adalah sesuatu penulisnya sadar teknik bercerita yang baik, teknik bercerita yang indah. Untuk mengatakan satu benda, bisa jadi ada belasan atau puluhan kata yang bisa mewakili dan itu digunakan secara bergantian di dalam naskah ini. Namun di balik itu sebagai misalnya penulis sastra, saya juga membaca Lagaligo sebagai karya entah dia sejarah atau karya sastra, ya sangat istana sentris. Sehingga beberapa respon saya atas naskah ini, beberapa respon saya misalnya di buku saya Sawerigadi Datang dari Laut dan buku puisi saya Manurung, saya kemudian mempertanyakan beberapa hal. Pada seminar Lagaligo, seminar internasional Lagaligo sekitar tahun 2018 yang lalu, saya juga di makalah saya menawarkan hal itu untuk melihat kembali Lagaligo sebagai sebuah naskah yang bisa dipertanyakan ulang dan dibahas ulang sebelum kita menawarkan misalnya ahli wahana, sebelum kita menawarkan proses intertekstual di dalamnya. Ada hal-hal yang bisa dipertanyakan misalnya, kenapa dia sangat istana sentris? Sangat jelas misalnya ketika dia membicarakan di dalam naskah Lagaligo ini, di naskah aslinya misalnya, ketika dia membicarakan soal pesta, ketika dia membicarakan soal kemegahan, dia akan sangat dengan rinci menyebutkan pernak-pernik dengan begitu baik, menyebutkan urutan tradisi, misalnya tradisi pesta panen dan sebagainya, dia akan dengan sangat rinci menjelaskannya. Selain itu, selain sangat banyak fokus membahas dan rinci membahas soal istana, dia juga Lagaligo ini lebih banyak tentu saja berbicara soal peperangan, berbicara soal perantauan tokoh utamanya, Sawerigadi tentu saja tokoh utamanya, dan berbicara soal soal bagaimana pernikahan dijalankan atau dilaksanakan dengan melihat tataran atau melihat kasta tertentu, sehingga misalnya sangat banyak pernikahan Sawerigadi sangat banyak menikahi sepupunya dan sebagainya. Nah, pembacaan saya yang sedemikian rupa pernah memunculkan anggapan awal bahwa bisa jadi naskah ini ditulis oleh orang-orang yang memang pada waktu itu tinggal di istana, karena hanya orang yang tinggal di istana yang bisa memiliki akses untuk menjelaskan pernak-pernik istana sebaik mungkin, atau menjelaskan urutan-urutan tradisi-tradisi atau ritual di istana sebaik mungkin. Dan tentu saja saya pikir di tahun itu hanya orang-orang yang memiliki privilege yang tinggal di istana yang bisa mengakses bacaan, yang bisa mengakses pengetahuan sehingga bisa menciptakan karya seperti ini. Sehingga mengerucut memang sejak ini saya lebih cenderung menganggap Lagaligo sebagai karya sastra. Nah, tentu itu bisa sangat banyak hal yang bisa kita dapat dari hal itu. Anggapan saya melihatnya sebagai karya sastra akhirnya melahirkan kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Bagaimana dia diadaptasi, bagaimana dia direspons, tentu sudah sangat banyak. Misalnya Robert Wilson meresponsnya dalam bentuk teater,
banyak yang meresponnya dalam bentuk komik, ada yang meresponsnya dalam bentuk novel, cerita pendek, meresponsnya dalam bentuk lagu. Dan saya pikir selain merespons, kita perlu sebagai penulis memberi perspektif baru terhadap naskah ini. Tidak sekadar menuliskannya dengan bahasa yang berbeda, menampilkannya dengan media yang berbeda. Tetapi saya pikir perlu ada perspektif baru yang dipantik. Misalnya, kenapa dia sangat istana sentris? Kenapa dia tidak membicarakan atau tidak memberi tempat kepada orang-orang yang terpinggirkan? Misalnya kepada budak. Di Lagaligo, budak sangat sering dibahas, tetapi itu dibahas sebagai upaya untuk memamerkan kekuatan dari tuannya, memamerkan kekuasaan dari tuannya. Misalnya, ketika Welendreng ditumbangkan, ditebang, tapi berhari-hari dia ditebang tetapi tidak rubuh juga, sehingga Cawerigadi mengatakan bahwa pohon ini baru bisa tumbang ketika batangnya dipenuhi atau dibasuh dengan darah dari budak, sehingga itulah yang terjadi. Jadi orang-orang kecil ini, orang-orang voiceless ini dimunculkan sebagai media untuk mengabarkan, power dari tuannya. Jadi mereka memang tidak diberi kesempatan bersuara di dalam naskah ini. Kenapa mereka menjadi budak? Proses seperti apa yang mereka alami sehingga menjadi budak? Dan kehidupan di luar istana sangat memang agak kurang saya dapatkan dibanding cerita-cerita soal kemewahan, soal petualangan, soal kekuasaan dan soal peperangan. Jadi itu yang saya pikir bisa saya sampaikan sebagai sebuah karya. Lagaligo sangat mungkin kita respons dengan berbagai karya baru dengan upaya untuk menciptakan perspektif yang mungkin berbeda dari perspektif-perspektif yang ada sebelumnya, sehingga memang Lagaligo tidak bisa bersifat final. Memang tidak final sejak awal, bahkan tahun penulisannya tidak final, posisinya di masyarakat sastra Bugis, apakah sebagai sastra, sebagai mitos, atau karya sejarah juga belum final, sehingga memang terbuka ruang dialektika yang begitu luas untuk meresponsnya dengan diskusi atau dengan karya baru yang memunculkan perspektif yang sama atau berbeda dari naskah Lagaligo itu sendiri. Jadi saya pikir itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya alihkan pada moderator. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Pak Faisal Udang. Jadi saya mencatat beberapa poin yang saya tidak temui ya di literatur yang lain. Misalnya ternyata Lagaligo yang sekarang kita kenal itu yang 6.000 halaman, 300.000 baris itu hanya merupakan sepertiga dari naskah dari keseluruhan, karena setahu saya penulisan dari Lagaligo itu berdasarkan penuturan leluhur kita ya Pak, seperti itu ya. Selain itu masih banyak yang menjadi karya koleksi pribadi. Dan Lagaligo ini juga masih ada 3 statusnya, yaitu sejarah, mitos, dan karya sastranya masih kira-kira ambigu, tapi lebih cenderung ke karya sastra karena dia sering dibacakan dalam upacara-upacara adat sebagai puisi. Nah, nampaknya ini masih ini banyak penanya Pak, tapi kita tampung dulu ya. Nanti ada sesi selanjutnya untuk bertanya, yang dimana setiap penanya ini apabila aktif akan dimasukkan ke dalam klasemen dan akan ikut dalam partisipasi lomba kuis filsafat di hari Sabtu. Oleh karena itu mari kita mendengarkan pembicara dari Kak Abdi Mahesa dulu, baru kita melangkah ke sesi tanya jawab. Oke. Kepada Kak Abdi Mahesa saya persilakan. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para peserta dan panitia dari Filosofi Fest yang telah memberikan ruang untuk berbagi pengetahuan, untuk sharing-sharing dan diskusi. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih, mohon izin dan rasa hormat saya kepada kakanda saya, Kak Faisal Odang, senior saya di kampus yang karya-karyanya sangat menginspirasi kami juniornya untuk tetap menghasilkan suatu ide-ide yang kreatif. Terima kasih, mohon izin Kak Faisal. Saya akan sedikit memberikan suatu diskursus atau pemahaman Lagaligo secara tekstologi berdasarkan apa yang saya temukan dari proses penelitian saya selama 1 tahun 5 bulan untuk mengungkap salah satu episode yang ada di dalam Lagaligo, namanya episode Takjilina Sinapatie. Sebelumnya saya akan PowerPoint, mohon teman-teman panitia menampilkan PowerPoint yang saya susun untuk saya bisa paparkan dan uraikan di hadapan para teman-teman dan peserta forum. Mohon izin Kak, saya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara semua, secara khusus pada sore hari yang berbahagia ini saya lebih melihat bahwa sastra Lagaligo dalam ruang kosmologi. Sepakat dari apa yang disampaikan oleh Kakanda Faisal Odang bahwa pada awal masa pra-Islam, Lagaligo menempati posisi yang sangat strategis dan pada hari ini menempati suatu sumber untuk merekonstruksi kepercayaan kuno masyarakat Bugis pra-Islam. Jadi salah satu bukti otentik dan salah satu bukti literasi atau sumber pustaka untuk melacak dan menemukan gambaran-gambaran pengetahuan dan juga sejarah kepercayaan orang-orang Bugis pra-Islam itu salah satu medianya ada dalam karya Lagaligo. Slide. Masyarakat Bugis seperti yang kita tahu semua bahwa masyarakat Bugis adalah masyarakat yang dikenal dengan tradisi sastranya yang bernama Lagaligo. Karya sastra ini bersifat epimitologis pra-Islam dan menurut Pelras bahwa Lagaligo ini merupakan karya sastra yang berbentuk cerita bersyair atau prosa liris, dan menurut Volhov mengatakan bahwa Lagaligo itu adalah epik, dan sedangkan Martes mengatakan bahwa Lagaligo itu adalah puisi wiracerita. Bagi masyarakat Bugis, Lagaligo dianggap sebagai karya sastra, dianggap juga sebagai lontara, dan juga dianggap sebagai kitab suci. Hal tersebut tentu sangat beralasan karena Lagaligo berisi tentang kisah penciptaan dunia, dinasti Lagaligo yang berkuasa selama 6 generasi turun-temurun, dan tokoh-tokohnya dilakoni oleh kalangan dewa-dewa dan manusia serta makhluk halus. Kesemuanya kisah yang ada di dalamnya dikemas dengan unsur sastrawi dengan gaya bahasa metafor, personifikasi, dan hiperbola. Dan yang paling khusus adalah Lagaligo menampakkan sisi puitisnya dengan metrum tetap, yaitu kesatuan 5 suku kata setiap segmen. Jadi di dalam teks ketika ada satu kata, baik kata kerja, kata benda, atau toponimi, ketika memiliki 3 suku kata, dia mendapatkan enklitik seperti le atau de, manurungede. Manurung memiliki 4 suku kata, untuk melengkapi menjadi 5 suku kata diberikan enklitik untuk melengkapi 5 suku kata dalam satu bunyi. Dan yang selanjutnya bahwa slide Lagaligo saya golongkan sebagai sebuah karya sastra Bugis asli yang tidak disadur atau diambil dari tradisi kebudayaan lain di luar Nusantara. Berbeda dengan kisah-kisah seperti Mahabharata dan Ramayana yang sebenarnya berasal dari anak benua India, Lagaligo menampilkan unsur-unsur asli dengan tokoh dan jalan cerita yang mencerminkan pola pikir serta kebiasaan hidup bangsa Austronesia. Lagaligo menjadi suatu epos yang menampilkan elemen-elemen kepercayaan lokal yang lebih mendominasi,
serta menjadi fokus utama yaitu kisah-kisah dalam Lagaligo. Bagi masyarakat Bugis, Lagaligo menempati kedudukan yang sakral yang hanya dipegang oleh kalangan bangsawan. Naskahnya hanya dipegang oleh kalangan bangsawan. Lagaligo disimpan di tempat yang aman dan tidak boleh dibuka di sembarang waktu. Lagaligo dibacakan dengan lantunan, suatu lantunan pembacaan yang disebut dengan nama Masura atau Masaleang atau Magaligo. Masura ini dilakukan pada saat ritus upacara adat, menyembuhkan penyakit, naik rumah baru, malam hari sebelum hendak menabur benih atau pada saat pesta perkawinan. Slide. Kisah Lagaligo ini ada episode pertamanya itu mula riulo na Batara Guru, di mana saat Batara Guru seorang putra sulung dari Datuk Patotoe dan Datuk Palingoe selaku penguasa tertinggi di Botilangi atau dimensi para dewa kayangan diutus untuk turun sebagai manusia pertama di dunia tengah. Inilah hasil penciptaannya. Batara Guru yang berasal dari Botilangi, Wenyili Timo yang berasal dari Tok Datojang dengan gelar Tok Tompo. Batara Guru diturunkan melalui Awo Petung, diturunkan sebagai seorang Tomanurung dengan gelar Toritaroe Tunak Rilino. Artinya sebagai tunas, sebagai orang yang dijadikan tunas di bumi. Lalu Batara Guru inilah sebagai sebagai dinasti pertama di Luwu, sebagai Opunawara, sebagai raja pertama di Luwu yang menurunkan kepada anak cucunya sampai ke Lagaligo. Batara Guru ini memiliki seorang anak yang bernama Batara Latu, yang inilah nanti yang melahirkan seorang kembar emas, dalam teks disebut dengan Dinru Ulaweng atau kembar emas. Dari pernikahan Batara Guru dan Wenyili Timo di Alek-Lino inilah yang kemudian muncul generasi-generasi berdarah putih atau Mak Darah Takku yang kemudian menjadi cikal bakal dinasti-dinasti penguasa yang ada di Nusantara dengan kerajaan Aleluwu sebagai pusat utamanya. Tadi sepakat yang disampaikan oleh Kak Faisal Odang bahwa rata-rata kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan ini melegitimasi sejarahnya, melegitimasi pembentukan suatu sistem pemerintahannya itu berdasarkan cerita Seweri Gading dan Lagaligo. Dalam lontara Atriolong Ribone digambarkan Naya Purana Puata Lagaligo Menre Ribotilangi Dek Gaga Wijana Dek Gaga Apona Pitututur Paryama. Artinya ketika Dewata Lagaligo kembali ke langit, kembali ke pertiwi, tidak ada lagi pemerintahan. Dan di saat tidak ada lagi pemerintahan, terjadilah kacau balau yang disebut dengan istilah Sianre Bale. Lalu peristiwa Sianre Bale inilah yang menjadi peristiwa kiras balik terbentuknya suatu kerajaan-kerajaan lokal yang diperkirakan berdiri pada abad ke-13. Nah, inilah fungsinya Lagaligo sebagai perekat legitimasi, dan banyak kerajaan-kerajaan di kawasan Sulawesi, mulai dari Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, ketika Sulawesi Tenggara, mereka merunut sejarahnya, merunut cikal bakalnya, dan merunut legenda wilayahnya itu pasti mereka merunut pada Saweri Gading atau Batara Guru. Slide. Batara Guru inilah dititiskan di bumi sebagai datu atau raja. Sebelum dia diturunkan ke bumi, derajat kedewaannya dicabut, lalu menjelma menjadi manusia biasa. Jadi sungena itu dicabut, sehingga ketika dia makatawaran, mereka disebut dengan kata keruk jiwamu, kurs jiwamu. Ketika rohnya naik ke Botilangi disebut keruk sumange torilangimu. Jadi derajat kedewaannya dicabut, lalu dia turun ke bumi menjadi manusia. Ketika dia turun di bumi, saat dia turun, dia membawa benih tanaman. Di dalam teks mengatakan, tiwi ko anak talet timpere torwalete cacubana tele araso siri atakka. Nak daukeng, artinya ketika mereka melempar tele araso, itulah yang menjadi gunung dan menjadi daratan. Ketika Batara Guru menaburkan yang namanya siri atakka atau wenok cacubana, itulah yang menjadi tanaman yang tumbuh dan menjadi sumber kehidupan. Lalu Topalandro kemudian menasihati Batara Guru agar ia senang tinggal di bumi sebagai tunas
atau tune para dewa-dewa di botil langit dan membawakan benih tanaman sebagai sumber kehidupan di bumi, yaitu yang saya sebutkan tadi ada Siri Attaka, Telo Araso, Wempomani, dan Cacubana. Ini adalah bahasa-bahasa arkais dan susah untuk menelusuri spesies tanaman apakah yang dibawa Batara Guru turun ke bumi. Pada episode-episode selanjutnya, cerita kemudian beralih dan kemudian dikonstruksi. Dan petualangnya itu dilanjutkan oleh cucunya yakni Saweri Gading, putra Batara Latu, yang berlayar mengelilingi Nusantara bersama 70 saposisena, ke-70 sepupu sekalinya. Perjalanan Saweri Gading ini membawa pendengar epos Lagaligo mengarungi samudra, menziarahi negeri-negeri di mana keturunan Tomanurung lainnya berada, seperti Gima, Maluku, Taranati, Wadeng, Mataram Solo, Jawa, Sunda, Cina, Selayar, bahkan hingga ke negeri kematian yang bernama Marapetang, atau juga disebut dengan istilah Majeng, atau Pamasareng, atau Manipi. Ini perjalanan secara horizontal, mereka mengunjungi negeri-negeri yang tempat berdirinya kerajaan-kerajaan yang sama-sama tunas Tomanurung. Lalu ketika mereka berangkat ke negeri yang bersifat vertikal, maka jiwanya lah yang berangkat, bukan fisiknya. Ketika dia ke bawah, ke Tok Datojang, ke Pertiwi, ke Burik Liu, mereka berangkat dengan jiwanya. Lalu ketika dia naik ke atas, ternyata di dalam teks disebutkan pitu lawangan, artinya 7 batas negeri. Ternyata botil langit yang di dalam teks Lagaligo itu jumlahnya 7 lapis, sama dengan pemahaman kita hari ini. Di dalam teks ada namanya Wawa Unru, ada namanya Sawang Putut, ada Ulu Wongeng, ada Senri Jawa, ada Rual Lete, ada botil langit, dan ada Copok Meru. Masing-masing 7 lapis inilah yang mereka naik sampai ke titik tertinggi namanya botil langit, tempat Patotoe bersemayam di istananya yang bernama Saukuta Perpae. Di seluruh tempat yang Saweri Gading kunjungi yang memiliki silsilah darah putih selalu diulang-ulang untuk menunjukkan kemuliaannya. Melalui fragmen-fragmen tersebut, Lagaligo nampaknya menegaskan legitimasi Terah Tomanurung, keturunan Batara Guru, sebagai penguasa atas negeri-negeri yang terbentang dari tempat terbitnya matahari atau Tompok Tika hingga ke negeri kematian atau Pamasareng. Slide. Ya, saya melihat bahwa nampaknya cerita ini seru ketika kita melihat setting jalan ceritanya yang tadi Kak Faisal Odang ada namanya flash shadowing, ada pembayangan. Pembayangan itu disampaikan oleh juru ramal namanya Pak Buto atau Pak Pananrang. Mereka meramal kejadian apa yang akan terjadi ketika anak ini lahir. Makanya saat putra atau putri bangsawan lahir, mereka diberikan sebuah pusaka yang bernama Ilabarana ala Ungawaru dala Ulabalu. Disebut dengan Gajah Parepak Sesumangekna atau pedang halilintar penanda jiwanya. Itulah yang dia pakai ketika mereka berkelana atau sebagai warisan dari Tomanurung. Di sini saya melihat bahwa agama lokal masyarakat Bugis, sebagaimana yang tergambar di dalam Lagaligo, mempercayai kehadiran panteon dewa-dewi adikodrat yang menghuni dimensi atas langit dan bawah samudera. Dewa-dewa ini berkuasa atas nasib manusia, berbagai gejala alam serta secara aktif turut mengatur kehidupan sosial manusia melalui perencanaan pernikahan antar keluarga demi menjamin kemurnian darah Tomanurung maupun menurunkan benda-benda pusaka. Dewa-dewa di dalam kepercayaan Bugis ketika menjelma turun dari botil langit memiliki gelar Tomanurung yang menitiskan sebuah pusaka atau regalia yang bernama Arajang. Sedangkan dewa yang berasal dari Pertiwi memiliki karakter feminim yang ketika dia muncul menjelma dari atas laut dikenal dengan istilah Totompo dan menghadirkan suatu pusaka yang bernama Sangyang. Dewa-dewi Bugis kuno ini digambarkan memiliki hati yang sangat pemurah dalam memberikan anugerahnya kepada manusia. Namun juga dapat murka dan menimpakan kutukan kepada mereka yang dianggap melanggar pantangan atau tabu yang telah menjadi ketetapan ilahiyah. Dalam bahasa Lagaligo disebut dengan Taro Dewata, Mabusung, atau Matulah.
Binatang-binatang seperti kerbau dikorbankan demi mencapai keridhaan dewa-dewi. Bahkan pada tingkat yang lebih ekstrim, persembahan berupa darah manusia seperti tobuleng dan toorokeling ini ditumpahkan sebagai bukti kesungguhan hati dari sisi pemberi kurban agar hajatnya dikabulkan. Jadi saya melihat bahwa dalam beberapa adegan-adegan persalinan yang sangat susah, entah itu Wenyilik Timo, entah itu Wedatu Sengeng, kadang-kadang mereka sangat sulit melahirkan. Dan apa yang dilakukan adalah mereka ingin melihat istana tersebut banjir darah. Nari penoi cerok datu le sawalangkana. Dan makanya ada namanya mapalesok samaja atau memberikan nazar berupa darah kerbau atau juga darah orang ata atau tobuleng atau torokeling. Slide. Inilah tiga dimensi yang ada di dalam Lagaligo secara kosmos, secara vertikal. Ada Botilangi, ada Alelino dan Datonya. Batara Guru dan dinasti-dinastinya ini tinggal di Alelino. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan awana langit menena tanah. Awana langit itu adalah sekolong langit, menena tanah itu sepetala bumi. Mereka lah dijadikan sebagai tune atau sebagai tunas yang menjaga keseimbangan dan kestabilan antara langit dan bumi. Makanya ketika dukun-dukun atau sandro, sampai saat ini saya masih lihat di Bugis, ketika dia melakukan ritual, mereka menengadahkan beras atau bertih ke atas, itu bentuk pemujaan atau penghormatan kepada dewa di langit. Lalu ketika mereka menaruhkan tangannya ke atas dupa, itu bentuk penghormatan kepada dewa yang ada di Pertiwi. Ritus tersebut masih bisa dijumpai. Kadang-kadang ketika mereka menghormati langit, mereka bentuk penghormatannya adalah menyalakan dupa yang asapnya naik ke langit, dan ketika mereka memuliakan penduduk di Pertiwi, mereka membuang telur ayam kampung. Ya, slide. Secara simbolik, imaji akan dewa penguasa yang bertahta di langit serta di bawah samudera merefleksikan penghayatan masyarakat Bugis di Saman Lagaligo. Masyarakat Bugis pada dasarnya ialah masyarakat agraris maritim yang menghuni daerah-daerah pedalaman yang subur, tempat padi dapat ditanam. Mereka juga tersebar di kawasan pesisir dan terhubung dengan pedalaman tersebut melalui sungai-sungai dan berhulu di pegunungan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi, kesuburan tanah, banjir bandang, angin puting beliung, dan badai laut menentukan kehidupan mereka. Ketergantungan yang erat terhadap fenomena-fenomena alam tersebut menjadikan imajinasi akan sosok-sosok penguasa langit dan samudera amat penting demi keberlangsungan hidup mereka. Dan fenomena-fenomena alam di dalam Lagaligo tergambar pada tugas abdi Topalanroe. Ada 4 abdi atau 4 utusan Topalanroe. Ada Rumah Makompom, Balasan Riu, Sanyang Pajung dengan Rukel Lempoba. Pada waktu Patotoe menengok, dalam teks disebut dengan rutup panimpak lakok na telong, membuka pintu lalu melepas pandang dan tidak menemukan 4 abdinya ini. Dan ternyata abdinya ini atau utusannya ini pergi ke negeri bawah di bumi. Mereka paturung riu atau menurunkan topan, mengadu petir atau Pak Bite Oling, memperlagakan guntur atau palaga gutu, menyambung kilat atau songrakile, menjajarkan bintang atau makatura letau, menaburkan gelap atau mapaturu petang dan lain sebagainya. Jadi rata-rata fenomena-fenomena alam yang terjadi di keseharian kita juga tergambar di dalam Lagaligo. Slide. Ya, kepercayaan Bugis kuno sebagaimana yang digambarkan oleh Lagaligo tidak mengenal bentuk pemujaan dengan menggunakan arca dewata sebagai murti atau tempat ibadah khusus. Dewa-dewi dan arwah para leluhur dipuja melalui ritual yang tidak melibatkan gambar maupun patung. Altar digantikan dengan tiang penyangga rumah atau posik bola pada rumah panggung. Dan juga ketika di lingkungan di tanah lapang ada namanya posik tanah, altar pemujaan yang menjadi sumbu kosmik menyatunya 3 dunia secara transendental. Selain itu, kehadiran benda-benda pusaka yang dianggap memiliki kuasa magis, entah itu arajang atau gaukang, juga menggantikan fungsi arca sebagai murti atau sarana pemujaan terhadap dewa-dewa.
Benda-benda pusaka tersebut memiliki tuah yang dengannya bergantung kejatuhan maupun kejayaan suatu kerajaan. Makanya Arajang atau Gaukeng yang dipercaya oleh masyarakat turun dari langit bersama Dewata, bersama Raja Pertama, bersama Tomanurung, maupun dimunculkan oleh para dewi yang dari Tok yang mencandra sebagai pengganti mereka atau yang merepresentasikan dalam memimpin umat manusia. Makanya setiap pemimpin atau raja-raja Bugis terdahulu diwajibkan untuk menjaga, merawat benda pusaka tersebut untuk menjamin legitimasi kekuasaannya melalui serangkaian ritual yang dijalankan oleh bisu yang bernama Mapangolo, Matowana, Matompa, Makasuwiang, Mapepaci, Malangi. Slide. Nah, sebelum dua slide sebelumnya ada satu surat namanya surat Nyompalo yang hari ini memiliki posisi yang penting. Bahkan saya melihat bahwa pas surat Nyompalo jauh lebih banyak daripada pas surat Galigo karena masyarakat pertanian hari ini masih percaya bahwa mereka padi mereka baru bisa tumbuh subur dan mendapatkan hasil yang sesuai ketika mereka menjalankan tradisi namanya Masur. Salah satu episode dalam Lagaligo namanya Nyompalo Karelai, di mana ada bentuk dahulu ada namanya bentuk pemujaan terhadap Dewi Sangyaseri atau Dewi Padi. Sangyaseri ini ialah putri dari Batara Guru yang meninggal pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Dari kuburan sang putri ini muncullah beraneka raga jenis padi yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Sulawesi Selatan. Ini mitologi dalam Lagaligo. Dikisahkan pula bahwa Sangyaseri yang sejatinya masih kanak-kanak ini amat perasa dan harus senantiasa dijaga serta dimanjakan. Hingga hari ini masyarakat Bugis masih menyebut padi dengan nama Sangyaseri dan amat berpantang dalam menyanyiakan makanan pokok tersebut karena takut menyinggung perasaan sang dewi. Makanya saya punya nenek kalau saya makan dia katakan aja mu tak berenan remu nasabah macai itu matu inata macai itu matu datu yang dia masuk adalah Dewi Sangyaseri yang taleng adalah Wi Odanri putri dari Batara Guru. Pesan yang dapat ditemukan taleng adalah nilai normatif di dalam memperlakukan makanan dan lingkungan agar terbiasa, agar terbina keseimbangan secara internal atau karakter dan secara eksternal atau lingkungan hidup. Slide. Dan salah satu hal yang menarik di dalam Lagaligo itu adalah eksistensi seorang bisu. Nah, tadi Kak Faisal Oda menyinggung ada ata yang jumlahnya banyak. Di dalam teks disebut dengan Joa Ritako Riparulu Joa Maketi Ri Elorena. Bisu di dalam Lagaligo itu fungsinya sangat banyak. Ada disebut dengan Sandro Sumampa, ada disebut juga dengan Samaritu, ada disebut dengan Kajangeng. Mereka memiliki peran yang banyak, baik mengobati, baik dalam bentuk menghubungkan antara langit dan bumi, baik sebagai juru ramal, baik dalam hal yang bersifat protokol-protokol istana. Lagaligo yang merupakan naskah otoritatif perihal kepercayaan dan tradisi Bugis kuno mengagungkan peran bisu sebagai pemimpin adat yang sangat diperhitungkan oleh golongan penguasa. Bisu menjadi medium antara dunia para dewa dan manusia sehingga tubuhnya dianggap suci dan tak ternoda. Oleh sebab itu, mereka yang layak menjadi bisu adalah orang yang tak tergolong ke dalam klasifikasi jenis Orwane, Makuntai, Calabai, ataupun Calalai dalam sistem gender Bugis. Bisu dipercaya tidak boleh melakukan hubungan badan dengan manusia lain, sebab ia dipilih oleh dewa sebagai pasangan melalui upacara irebah. Jadi bisu di dalam Lagaligo ada seorang bisu yang bernama Wetenriabe, disebut dengan bisu Rilangi. Jadi saat kembar emasnya ini yang bernama kembar emas Sawirikadi yang bernama Wetenriabe ini yang naik ke langit, ketika rohnya naik ke langit, di sanalah dia bertemu dengan neneknya untuk membawa pusaka dari langit sebagai bentuk pengobatan kepada saudaranya yang bernama Wetenridio. Slide. Inilah dia Wetenriabeng. Ia terlahir kembar bersama Sawirigading, tokoh utama dalam kisah Lagaligo. Wetenriabeng digambarkan sebagai karakter nan halus, sabar, welas asih, lagi bijaksana. Sejak kecil ia dibesarkan secara tersembunyi di bagian tengah istana Aleluwu dari pandangan siapa saja, termasuk saudara kembarnya
Hal itu disebabkan oleh ramalan yang diucapkan oleh sang kakek Batara Guru. Batara Guru di hari kelahiran kedua kembar emas tersebut atau Dinru Ulaweng. Apabila keduanya tidak dipisahkan, maka kelak mereka akan terlibat perbuatan inses sehingga menyebabkan rusaknya tatanan alam semesta. Pada akhir kisah tersebut, Sayuri Gading akhirnya juga jatuh cinta kepada saudari perempuannya sendiri. Kemudian berlayar meninggalkan kampung halamannya untuk mencari jodoh di negeri Cina. Sementara Wetan Riabeng naik ke Botilangi untuk menjadi Batara Dewi dan dilantik sebagai Bisuri Langi. Slide. Kesimpulan dari materi saya ini adalah nampaknya Lagaligo menjadi puisi wiracarita atau karya sastra atau pandangan mitologi yang mengisahkan dinasti Batara Guru yang berkuasa di Alehina. Yang kedua itu adalah kisah Lagaligo terjadi pada lintas dimensi Botilangi, dimensi bumi, dan dimensi pertiwi. Kisah Lagaligo terinternalisasi dalam kepercayaan Bugis pra-Islam yang hari ini sisa-sisa kepercayaan masih dianut oleh komunitas Kolotang yang ada di Siden Rentang. Gambaran dewa-dewa dalam Lagaligo bersifat politeis dengan gender maskulin dan feminin, serta kawin mawin untuk menitiskan keturunan di bumi. Bentuk pemujian melalui media pusaka dan tempat-tempat yang dianggap sakral menjadi ruang kepercayaan masyarakat Bugis pra-Islam terhadap eksistensi dewa-dewa. Lagaligo juga mengakui eksistensi bisu sebagai penghubung antara langit dan bumi melalui sukma dan jiwanya yang menjelma untuk menyampaikan titah patotoe. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih telah mengikuti dan juga menyimak pemaparan secara tekstologi apa di dalam isi Lagaligo. Inilah yang menjadi alasan saya untuk sampai saat ini kayaknya masih konsisten mempelajari dan juga secara otodidak meneliti Lagaligo. Saya berasal dari Bone dan nampaknya Mates tidak pernah sampai ke Bone karena Ratu Bone yang pada waktu itu bernama Besek Kejuara sangat anti terhadap Belanda, sehingga saat Mates sampai di Camba dia memerintahkan utusannya untuk curi kudanya sehingga Mates jalan kaki dari Camba ke Makassar karena saking penolakan yang keras dari Ratu Bone terhadap kedatangan Mates. Hal itulah yang menyebabkan Bone kurang dikenal dengan tradisi Lagaligonya. Namun dengan keberadaan dan eksistensi bisu di Bone, dengan ketika mereka memang itu adalah bentuk doa-doa atau bentuk syair-syair pujian kepada dewata, beberapa formula atau beberapa istilah-istilah yang ada di dalamnya itu ada hubungannya dengan Lagaligo. Di dalam Lagaligo dikatakan pataleti sunyata patingare patiagata, itu juga disampaikan di dalam mantra bisu saat Wetan Riabeng lagi mengobati keponakannya, itu juga yang hampir disampaikan oleh bisu. Jadi nampaknya tradisi Lagaligo di sini lebih dominan ke tradisi lisan ketimbang tradisi penulisan. Tidak sama yang ada di Sopeng, Wajo, dan Baru, kebanyakan berupa tradisi penulisan. Jadi kesimpulannya bahwa Lagaligo ini sangat menarik untuk diulas dari berbagai perspektif, dari perspektif sosial, budaya, sastra, hukum, maupun dalam perspektif yang lebih mendalam, secara khusus filsafat. Lagaligo ini sangat menarik. Bagaimana kita bisa melacak, membaca, dan juga mengidentifikasi bagaimana pola pikir, gambaran kepercayaan orang-orang Bugis secara tradisional sebelum mengenal Islam. Jadi itulah tadi pemaparan dan juga materi dari yang sederhana dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada kata dalam Lagaligo, ini nawa mapatako ale pakkawaru kalawingati. Artinya adalah ini nawah atau perasaanlah yang aku munculkan. Ale pakkawaru. Jadi kalau sebagai prinsip kalawingati di dalam setiap keinginan dan juga niatmu. Jadi itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Kak Abdi Maesa. Materi yang sangat luar biasa karena dari sini kita bisa paham bahwa kehidupan pra-Islam itu
masyarakat Bugis itu sangat kaya dengan mitos yang kemudian terimplementasikan dalam kehidupan sosialnya mereka. Bahkan apa kitab Lagaligo itu dianggap sebagai kitab suci. Nah, kita melangkah ke sesi selanjutnya. Ini ada sesi tanya jawab. Tadi saya sudah mencatat 3 nama yang menanyakan di kolom chat. Tapi sebelum itu saya ingin tawarkan apakah ketiga penanya ini ingin menyampaikannya secara lisan atau saya bacakan saja ini Pak Henry Thomas mungkin kepada Pak Faisal Odang. Ini dia ingin menanyakan pertama sistemasi pengetahuan yang sangat mengenai sistemasi pengetahuan kerangka baca apa yang digunakan dalam membahas mitos susastra, knowledge management, tata letak bahasa. Terus kedua mengenai Tomanurung, Prof. Aminuddin Saleh pernah membahas sebagai dasar etis mengenai pentingnya atas alam dan perlunya tata masyarakat atas dasar penghormatan. Sejauh mana dasar etis ini selanjutnya dikaji. Terus ada transliterasi terbaru Lontara Bugis. Saya tahu dari seorang bernama Hanrawi. Sejauh mana Lontara ini terkait dengan Semesta Galigo? Apakah ingin langsung ditanggapi atau ditampung dulu, Kak Faisal? Ya, sebenarnya mungkin ini bisa dijawab juga berdua sama Abdi, karena kalau begitu ini saya semua yang jawab. Silakan, mungkin Kak Faisal dulu baru Kak Abdi. Oh, iya. Ya, sekaligus semua penanya atau penanya pertama saja? Penanya. Oke. Baik. Langsung ditanggapi pertanyaan pertama, Kak. Langsung baru kita langkah ke pertanyaan kedua. Terima kasih, Kak. Siap. Oke. Terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Jadi memang Lagaligo, saya sendiri memandang Lagaligo, saya membaca, saya meneliti dan saya meresponnya tentu sebagai karya sastra, sehingga apa pendekatan-pendekatan yang saya gunakan dalam melihat, meneliti atau menuliskan ulang atau merespons Lagaligo, kebanyakan saya menggunakan pendekatan atau teori-teori sastra, sehingga memang mungkin ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa orang entah untuk kepentingan apa, entah untuk keperluan apa, menganggap ini sebagai naskah sejarah yang menjadi rujukan pohon keluarga mereka, sehingga bisa melegitimasi kebangsawanan, bisa melegitimasi strata sosial. Tapi dari beberapa poin yang saya sampaikan secara teknis penulisan dan sebagainya, itu saya sejauh ini selalu melihatnya sebagai karya sastra. Untuk yang dimaksud dengan Prof. Aminuddin Saleh, mungkin tadi dijelaskan oleh Abdi Mahesa soal Weo dan Ryu. Bagaimana kemudian masyarakat Bugis pada umumnya menghormati alam dan menghormati padi dalam konteks ini. Weo dan Ryu ini mati setelah 7 hari kelahirannya dan tumbuh menjadi tumbuhan yang hari ini dikenal sebagai padi. Ini juga disebut sebagai Sanghyang Seri. Kalau ya mungkin cerita atau proses terciptanya padi ini hampir terjadi di berbagai wilayah sebenarnya. Ada Sanghyang Seri juga, tapi memang ini di Sulawesi Selatan atau entah di daerah lain, tapi di Wajo memang sampai hari ini orang menyebut padi itu sebagai seri. Jadi mungkin di Bone juga begitu, di Sopeng juga begitu. Soal yang Pak Mulis Hadrawi, ini mungkin yang dimaksud Pak Mulis Hadrawi ya. Beliau dosennya Abdi Mahesa. Pak Mulis Hadrawi ini dikenal karena menulis buku yang berjudul Asikale Bineng. Asikale Bineng ini beliau ambil atau tulis dari pembacaan atas Lontara Asikale Bineng. Jadi memang di dalam saya pikir secara spesifik saya tidak pernah membaca di dalam Lagaligo, terutama versi NBG 188 secara detail. Jadi Lontara Asikale Bineng ini seperti Kama Sutra versi Bugis.
dia menjelaskan praktik-praktik untuk berhubungan seksual, tetapi yang saya baca dari buku beliau beberapa bagian-bagian itu sudah dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang dipengaruhi oleh agama Islam. Nah, di dalam naskah NBG 188 itu masih belum terpengaruh oleh masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, meskipun sebenarnya penyalinan yang dilakukan oleh Mates pada 1848 itu ya ratusan tahun setelah Islam masuk pada abad sebelumnya. Tapi naskah Lagaligo belum begitu terpengaruh untuk versi NBG 188. Nah, apakah yang dimaksud oleh Pak Henry ini adalah Lontara Sekali Bineng, yang kalau Pak Muli Sadrawi, pikiran saya ke sana karena beliau meneliti soal itu dan menulis soal itu. Saya pikir secara detail tidak ada tergambarkan di Lagaligo. Memang juga Farudin Ambo Endre secara umum sebenarnya membagi bahwa karya sastra atau puisi atau karya yang indah dalam bahasa Bugis oleh Pak Farudin Ambo Endre, Pak Farudin ini menggolongkannya sebagai sura, sedangkan dokumentasi pengetahuan yang secara teknis dilakukan, Pak Farudin menggolongkannya sebagai lontara. Nah, yang dimaksud oleh Pak Mulis ini, saya pikir yaitu Lontara Asikali Bineng. Beliau memang menulis soal itu, dan saya pikir secara langsung dan detail tidak berhubungan dengan Lagaligo, meskipun ada bagian-bagian di Lagaligo yang menjelaskan proses hubungan seksual, misalnya ketika sebelum Sawerigadi merantau ke negeri Cina, di dalam itu disampaikan bahwa berhubungan badan lah nanti dengan istrimu dengan cara bersatu sarung dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu belum dipengaruhi oleh bacaan-bacaan berbahasa Arab. Kalau dalam Asikali Bineng saya melihatnya seperti sudah terpengaruh. Nah, mungkin itu dari saya, Mas Firdausi. Tentu Abdi bisa lebih menjauh dengan detail juga. Terima kasih Kak Faisal jawabannya. Selanjutnya Kak Abdi, bagaimana menanggapi pertanyaan dari Pak Henry Thomas terkait kedudukan surah Lagaligo ini? Ya, saya melihat bahwa tidak akan mungkin karya sastra besar lahir dari masyarakat yang kecil atau masyarakat yang ecek-ecek. Karya sastra besar lahir dari masyarakat yang besar, karena sastra adalah representasi dari sosial, representasi dari kebudayaan, dan juga menjadi corak dari suatu tatanan yang stabil. Jadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Faisal Odang bahwa karya sastra Lagaligo ini sangat dimensional, termasuk tadi dengan keterkaitan dengan hubungan suami istri. Ada namanya episode Botiran Ring, saat Sayuri Gading ingin menyetubuhi Wicude melalui perantara angin. Namun itu hanya sekilas digambarkan, karena dalam setting Lagaligo ada kata Cinna malinrun ri lalena ri Cinna malinrun ri baleko nah campanigay macinna gasi sautumia tanre pasorang pak daga-daga tanre ati masalung ri ulam bukati pada neneka. Artinya digambarkan bahwa di dalam adegan tersebut dia tidak menyebutkan adegan secara teknis sebagaimana di dalam Asikali Bineng, cuma adegan yang penuh sastrawi yang mengatakan apakah pasanganku ini tampaknya sangat mahir, berarti cinta di dalam kelambu emas milikku. Dan adegan itu ketika kita bandingkan dengan Asikali Bineng, itu Asikali Bineng lebih banyak formula-formula Arab seperti kisah dari Ali dan Fatimah, bagaimana terjadinya persetubuhan, bagaimana setelah terjadi persetubuhan, kalau mau lagi ronde kedua, minum 3 teguk air, bagaimana ketika mau dimulai ada bacanya waktu mani tajam parewet tajari pareweki, pakai formula ulet tepu, artinya wahai bulan purnama. Ini bentuk asosiasi makna yang bersifat disosiatif terhadap suatu gambaran kecantikan bulan. Endre kematap pari bulan ri rupana bla bla bla,
si papada tajana nuruna Muhammad kumpayaku. Itu bentuk mantra yang saya pikir ada formula. Jadi terkait dengan kesusastraan, menurut teori hermeneutika oleh Rivater, bahwa kesusastraan ini memiliki kandungan atau suatu sumber kepercayaan yang melegitimasi suatu sosial. Jadi saya pikir bahwa kerajaan Luwu sebagai kerajaan pertama, pasti salah satu bentuk legitimasinya adalah mereka menyusun karya sastra. Dan penyusunan karya sastra itu saya meyakini pasti terbina dan terbangun di istana. Karena sedetail-detailnya itu Lagaligo sangat detail sekali dia menjelaskan istana. Pura makena ni lindro langka nari pare-pare, pura tal ni mandrawa pura belo ni awa ulawang, bisa suken na tomarajae, pak dilala ni tonrol langkana, majulek kesaka langkana sampai pali susurang oling. Saya meyakini bahwa penulisnya ini adalah orang istana karena betul-betul dia melihat betul-betul dia secara detail menjelaskan struktur-struktur istana. Leja palapa Andriu Kati lalu utama menyusuri tangga remang-remang lalu tangga langit lalu masuk ke dalam ruangan. Jadi sangat detail. Sekaitan tadi dengan istilah Tomanurung. Periode Tomanurung Selatan ini dimulai pada abad ke-13 atau abad ke-14. Hal ini mereka percaya bahwa ketika dewata-dewata watak Mendre Eri Galigo kembali ke Butilai untuk mengakhiri kekuasaannya, atau di dalam naskah Lagaligo disebut dengan Sorolabu yang kau kena, mereka lalu tidak menghasilkan lagi keturunan di bumi yang dianggap layak sebagai dewa, maka terjadilah kekacauan selama 7 pariama. Cuma satu di daerah di Sulawesi Selatan yang tidak mengakui keberadaan Tomanurun di dalam sejarahnya, itu Wajo. Karena apa? Karena Wajo mengawali sejarahnya dewa sebuah kerajaan yang bernama Cinnon Tabi oleh seorang tokoh yang bernama Lapauke. Cuma wajar yang saya lihat. Rata-rata kerajaan-kerajaan agraris, kerajaan-kerajaan maritim yang ada Sulawesi Selatan, baik Goa, Jenek Ponto, yang paling banyak itu Enrekang. Lebih banyak melegitimasi sistem pemerintahan tradisional kerajaannya dari mitologi tentang Tomanurung, kecuali Wajo. Hal ini kenapa? Karena Tomanurung, saya menganggap bahwa keberadaan orang asing yang memiliki kecakapan, memiliki pemahaman yang luar biasa, dan memiliki pendalaman intelektual yang sangat mendalam, ini sangat disegani dan sangat diakui keberadaannya oleh masyarakat Bugis. Boleh jadi sistem pemerintahan awal kita di Sulawesi Selatan itu sistem pemerintahan yang bersifat aristokrat, karena yang menjalankan pemerintahan adalah orang-orang cerdas. Di dalam Lagaligo, Pandre Manandra Sulesanemu Patompora Mencadi Datu. Artinya hanya orang pintar, cerdas, dan juga yang berkarakter lah yang engkau angkat menjadi seorang pemimpin. Jadi saya mengira, saya menduga, dan barangkali saya bisa memastikan bahwa sistem pemerintahan kita di Sulawesi Selatan itu diawali secara aristokrat karena kecerdasan, kepintaran, kewawasan yang luas, dan integritas dari Tomanurung itu sehingga ia disegani oleh rakyatnya. Terjadilah kontrak sosial. Ikau angin, nak kambil lekok kayu. Ikaw jekne na corona lekok mamanyo. Asolong ko jekne na kinakte lekok mamanyo. Engkau lah angin dan kami lah dedaunan. Berhembuslah angin dan kami ikut akan kemauanmu. Dan rata-rata saya lihat kontrak sosial baik dalam Lontara Goa, Lontara Sopeng, dan juga Lontara Bone. Mereka membentuk sistem pemerintahan yang melalui kontrak sosial. Antara Matmapitu, kalau di Bone, kalau di Wajo namanya Batik Salapang, kalau di Sopeng namanya Arupata Puloe, dan khusus di Luwu, Tomanurungnya diawali bukan melalui perpecahan. Memang karena tidak ada manusia yang mengisi kekosongan di bumi. Jadi pesan yang saya tangkap dalam adanya Tomanurung ini terlepas dari mitologisnya, terlepas dari pemahaman tentang manusia pertama turun atau raja yang turun dari langit. Saya mengatakan bahwa Tomanurung ini adalah orang yang berasal dari peradaban yang tinggi untuk kembali melakukan suatu taktik politik. Bagaimana dia bisa menduduki dan menguasai atau mempengaruhi suatu kaum karena dia memiliki suatu pandangan yang luas dan pemahaman yang sama dengan Lagaligo yang dirindukan oleh orang-orang atau kaumnya yang telah lama ditinggalkan oleh kisah-kisah dalam Lagaligo. Sekaitan dengan Pak Mulis Hadrawi, pada tahun 2018 kemarin saya terlibat sebagai tim penyusun Lontara Sakek Bone. Ada 8 naskah yang disusun, kami teliti dengan pendekatan filologi yang bersifat
yang bersifat namanya edisi naskah gabungan. Dari berbagai naskah kami seleksi untuk kita tentukan satu naskah yang unggul, dan naskah tersebut adalah naskah koleksi Haji Depaewa. Itulah yang kita susun untuk menyusun kronik sejarah Bone. Kronik sejarah Bone disebut dengan Lontara Sake Bone, berarti sejarah Bone. Kalau kita mengatakan Lontara Penandrang berarti sejarah, berarti kitab atau pengetahuan tentang penanggalan. Jadi Bapak tadi yang Lontara ini maknanya 3, Pak. Pertama itu adalah teks, yang kedua itu adalah sejarah, yang ketiga itu adalah pengetahuan. Jadi kalau kita mengatakan Lontara jangan-jangan berarti yang dimaksud adalah teks jangan-jangan. Kalau kita mengatakan Lontara Wajo berarti yang dimaksud adalah sejarah Wajo. Kalau kita mengatakan Lontara asik kalebineng berarti pengetahuan tentang hubungan suami istri. Jadi makna yang ada di dalam naskah ini bersifat hiponim atau maknanya berbeda sesuai dengan konteksnya. Sekitar juga tadi dengan sura. Sura ini sepakat yang sampai oleh Kak Faisal Odang bahwa sura ini merujuk pada sastra. Di Sulawesi Selatan ada 3 sura. Ada Lagaligo, ada Tolo, ada Miompalo. Sura dan Miompalo, Tolo dan Miompalo ini struktur persejakannya itu ada 8 suku kata. Dan dalam Miompalo kami di Bone tidak menyebut rumput itu sebagai seri, Kak Odang. Kami menyebut dengan aru. Tapi yang menarik dari Miompalo, dia menyatukan istilah kucing. Ia nai pau-pauna Miompalo pau-pauna posae, rerena Miompalo rauna cokie, ia minapuada. Dia menyatukan 4 istilah kucing. Pertama adalah coki, yang kedua meong, yang ketiga posa. Dan inilah yang menyatukan istilah kucing yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sura ini bagi saya sangat berharga karena terlepas dari fungsinya sebagai media pengetahuan, dari mendalam dia memiliki fungsi sebagai media religi atau pemahaman mitologi orang-orang terhadap dewa-dewa yang ada di dalam. Kecuali Tolo. Tolo ini sastra kepahlawanan yang ditulis pada Rumpak Nabone 1905. Juga memiliki 8 suku kata. Iya mua mula tak bakka mai rilipu nabo batara tungke nabone. 8 suku kata yang ada di Tolo, begitupun juga yang ada di Miompalo. Saya kira seperti itu jawaban saya, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian, assalamualaikum dan selamat sore. Oke, terima kasih Kak Abdi Maisa. Ini kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini kita masih ada pertanyaan satu yang kita pilih. Pertanyaan dari Pak Puji Wismantara. Bisa saya bacakan. Sure Lagaligo menunjukkan bagaimana manusia Bugis merekam sistem pengetahuan kebudayaan dalam kultur lisan. Penulisan Lagaligo bersifat tersirat dalam bentuk sastra mitos fiksi. Isi Lagaligo bisa didudukan sebagai sanepa yang bisa digali, dicari makna hakikinya, dan ini berbeda dengan Barat dengan kultur tulis, sehingga penulisan pengetahuannya bersifat tersurat. Benarkah pernyataan saya ini? Jadi Pak Puji Wismantara ini ingin memastikan apakah benar Sure Lagaligo ini penuturannya dia bersifat tersirat, berbeda dengan Barat. Bagaimana Pak Faisal Odang menanggapi pertanyaan ini? Demikian. Ya, baik. Terima kasih Mas Firdausi dan terima kasih Pak Puji atas pertanyaannya. Ini sebenarnya ada 2 poin pertanyaan kalau saya lihat. Pertama soal bagaimana Lagaligo merekam pengetahuan atau kebudayaan masyarakat Bugis ketika naskah itu ditulis. Saya pikir sebagai karya sastra saya melihat Lagaligo betul mengambil peristiwa sosial budaya di masyarakat tempat dan waktu ketika dia ditulis, sehingga jelas sekali sebenarnya dalam ritual-ritual, praktik-praktik tradisi di dalam naskah Lagaligo soal tradisi sebelum
sebelum mengadakan pesta besar, tradisi jenis-jenis warna pakaian yang digunakan dan sebagainya, itu sampai hari ini juga masih banyak ritual-ritual yang merujuk kepada itu, soal tari-tari penyambutan dan sebagainya. Dan saya pikir sebagai karya sastra benar memang Lagaligo ini tidak secara langsung menjelaskan apa yang ingin dikatakannya. Dia tidak secara langsung menjelaskan apa yang ingin dikatakannya, sehingga benar kalau kita membaca, anggaplah misalnya kalau kita belum bisa mengakses naskah lontaranya atau transliterasinya ke huruf Latin, kalau kita membaca terjemahannya, seringkali untuk mengatakan satu hal, naskah ini, Lagaligo ini harus berputar-putar, harus berputar-putar untuk menggambarkan satu hal. Karena itulah alasan saya melihat bahwa itu bisa mencirikan dia sebagai sebuah karya sastra. Dia tidak secara langsung mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Itu juga yang sehingga misalnya untuk setiap pada metrum 4-5 suku kata, untuk setiap pada irama bunyinya, sehingga pilihan-pilihan kata tertentu memungkinkan dia tidak bisa tersurat, karena memang dia harus detail, dia harus setia pada pilihannya untuk setiap pada metrum tadi, jumlah suku kata, dan setiap pada rima atau iramanya, sehingga memungkinkan sekali dia menggunakan bahasa yang tidak tersampaikan dengan secara langsung. Itu saya tidak bisa menyimpulkan apakah pernyataan Pak Puji benar atau tidak, tapi setidaknya begitu gambaran dari jawaban saya. Dan saya pikir itu dominan benar. Mungkin Abdi. Iya Kak, terima kasih. Mohon izin Pak Puji Wismantara, saya ingin menambahkan bahwa awal mulanya tradisi Masura ini disampaikan secara lisan, dan ini mengandalkan memori kolektif atau sebuah ingatan yang disampaikan oleh pasure atau pembaca langgam tersebut dari yang mungkin dia hidup di lingkungan istana. Setelah penemuan teks atau proses penyalinan atau adanya tradisi menulis pada abad ke-16 atau abad ke-15 di Selatan, Lagaligo mulai ditransformasi dalam bentuk karya tulis. Disitulah ada teks, ada media tulisnya yang berasal dari daun pohon lontar atau pohon enau, dan ada juga pena untuk mentransfer ide ke masa depan, sehingga kita bisa membaca ide tersebut di hari ini dalam bentuk karya, dalam bentuk digital. Namun saya menduga dan saya barangkali bisa mengawang-awang pikiran saya bahwa ternyata dulu nenek moyang orang Indonesia sangat kaya dengan tradisi sastranya. Kenapa saya mengatakan itu, Pak? Karena semua bahasa di dalam Lagaligo itu bahasanya arkais atau bahasanya sudah mati. Tidak ada lagi penuturnya, dan ketika saya menanyakan nenek saya yang sekarang berusia 90 tahun, rata-rata bahasa atau ketika saya komunikasi dengan nenek saya, dia tidak menemukan kosakata itu semasa dia kecil. Berarti saya menduga bahwa ini kosakata sudah mati. Kenapa saya berani untuk menerjemahkan satu episode? Karena saya dibantu oleh kamus yang bernama Holland Woordenboek atau kamus Belanda Bugis yang ditulis oleh Marcus. Jadi itu sebagai sumber utama saya untuk menerjemahkan kata per kata. Lalu yang kedua, setelah penemuan teks, orang menulis, proses penyalinan besar-besaran, terjadi naskah varian, terjadi versi yang berbeda karena dipengaruhi oleh budaya atau subjektivitas penulis, disitulah Lagaligo mulai berkembang. Namun saya melihat bahwa Lagaligo ini berasal dari sumber kebudayaan atau sumber tradisi di mana Lagaligo ini ada. Kenapa saya katakan itu, Pak? Karena toponomi atau nama-nama wilayah seperti Luwu, rata-rata daerah di dekat tempat yang bernama Luwu itu masih ada tempat-tempat yang disebut di dalam Lagaligo. Makanya saya menduga ataupun saya memastikan bahwa memang Luwu inilah sebagai perekat legitimasi, karena toponomi-toponomi yang ada di dalam Lagaligo sekarang tidak dikenal hari ini. Kebanyakan nama toponomi wilayah di Sulawesi Selatan itu, Pak, kalau bukan nama tumbuhan atau hewan, berdasarkan geografis atau di mana tempat itu berasal, berdiri. Seperti ada kata malusetasi.
Oh, Maluse Tasik, Maluse itu pinggir, Tasik itu adalah laut. Oh, berarti daerah ini berada di pesisir laut atau di pinggir laut. Ketika ada nama daerah namanya Sumpang Minanga. Sumpang itu adalah pintu, Minanga itu adalah sungai. Oh, berarti daerah ini berada di muara sungai. Itu istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Bugis kami sehari-hari. Namun di dalam Lagaligo kami tidak menemukan bahasa-bahasa semacam itu. Jadi saya mengatakan bahwa inilah ilmu yang bagi saya sangat langka dan saya sampai saat ini konsisten untuk belajar kamus Lagaligo supaya kedepannya banyak episode Lagaligo yang bisa saya kaji, yang bisa saya terjemahkan, yang bisa saya edisi teks. Dan itulah Lagaligo Pak, dia sangat tersurat karena dibaca dan tersirat karena kita bisa membayangkan bagaimana aktivitas, bagaimana orang-orang terdahulu bisa mengekspresikan ketika terjadi komunikasi. Seperti Pak, ketika kita mau menjawab lawan bicara dalam teks mengatakan pak kuling ada. Pak kuling mengulangi ada itu adalah ucapan. Pak kuling ada berarti dia mengulangi ucapannya. Ketika dia menjawab sebut mak balik ada. Balik itu lawan, ada itu ucapan. Jadi diterjemahkan bukan berlawanan ucapan tetapi menjawab ucapan karena ada balik, ada lawan bicara. Ketika dia marah, ketika tokoh-tokoh di dalamnya marah, dia personifikasikannya dengan keadaan alam. Kuamuani alu parepak turun rupanya, bagaikan halilintar yang bergemuruh raut wajahnya. Oh, ini tandanya dewa ini sedang marah. Kuamuani ketika dia berangkat Pak ya, ketika dia berangkat melintasi waktu yang begitu cepat, dia mengatakan ala kedep Pak Bojai, ala meresak lemerae. Ala meresak artinya tidak ada pinang yang terkunyah, dia sudah sampai. Ala kedep Pak Bojai, mata tak sempat terpejam, dia langsung sampai ke tujuannya. Ini tandanya bahwa ini Lagaligo pergantian antar adegannya juga ini dipenuhi oleh maknawi dan sifatnya sangat kronologis karena ada paparan, ada cakapan. Paparannya itu disampaikan oleh penulisnya, cakapannya itu adalah penulisnya yang bertindak sebagai tokoh yang ada di dalamnya untuk mewarnai jalannya cerita. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari jawaban saya, Kak Faisal, Pak Puji, karena spesifikasi ilmu saya hanya di bidang naskah atau filologi, tidak dalam bidang kesusastraan. Jadi penerjemahan skripsi saya tentang Lagaligo ini bukan penerjemahan yang bersifat maknawi, tapi penerjemahan yang bersifat idiomatis untuk mempertahankan tiap-tiap kata yang ada di dalamnya nanti kalau diedit bisa diterjemahkan sesuai dengan sintaksis dari bahasa atau kesusastraan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Abdi Maisa dan Pak Faisal Udang. Jadi dari dua penanya ini, Henry Thomas dan Pak Puji Wismantara, silakan mengirimkan nomor HP-nya dengan chat personal ke tim acara. Selanjutnya ini kita melangkah ke sesi closing statement dari kedua pemateri karena waktu kita saat ini sudah habis. Saya persilakan ke Pak Faisal Udang dulu. Oh ya, baik. Jadi menurut saya Lagaligo adalah naskah yang tidak selesai. Masih banyak perdebatan soal tahun penulisannya, masih banyak perdebatan soal posisinya, apakah dia sejarah atau karya sastra, dan tentu saja masih banyak ruang-ruang kebudayaan yang kosong dan tidak terisi. Nah, sehingga itu memungkinkan, sangat memungkinkan menjadi wadah, menjadi ruang yang luas bagi peneliti, bagi filolog, dan bagi sastrawan untuk merespons naskah itu secara lebih jauh lagi. Jadi saya pikir itu dari saya. Oke, Kak Abdi Maisa dipersilakan. Ya, saya closing statement saya bahwa marilah kita kembalikan Lagaligo, kita bumikan kembali Lagaligo ke halayak, kepada anak muda, kepada ini supaya diskursus atau narasi-narasi Lagaligo bukan hanya tentang pemahaman bahwa karya sastra, bukan hanya pemahaman tentang ensiklopedia
atau pemahaman tentang informasi, tetapi ada pesan, ada ide, dan ketika kita mendalami Lagaligo, kita mendalami sudut-sudutnya, bahasanya, dan juga mendalami setiap istilah-istilah dalamnya, akan kita temukan mutiara-mutiara yang terpendam, dan akan kita temukan nilai-nilai atau norma-norma yang tersimpan, yang disampaikan secara maknawi, yang disampaikan melalui pesan-pesan yang bersifat normatif. Jadi closing statement saya atau pesan saya dalam materi atau juga pertemuan pada sore hari ini kepada bapak-bapak, teman-teman dan saudara-saudara, bahwa Lagaligo ini adalah milik Indonesia, Lagaligo ini milik orang Sulawesi Selatan, dan jangan biarkan Lagaligo hanya menjadi sisi parsial atau dipahami sebagai bentuk pencapaian karena kita telah memiliki karya sastra, tapi marilah kita melihat Lagaligo secara holistik. Marilah kita melihat Lagaligo secara menyeluruh dan mengkaji Lagaligo lintas bidang kita, utamanya dalam bidang kesusastraan. Ini merupakan suatu inspirasi bahwa ternyata nenek moyang orang Indonesia pintar bersastra, dan nenek moyang orang Indonesia ini sangat jago-jago dalam membaca tanda-tanda kehidupannya. Terpautnya antara api di luar diri manusia dan api di dalam diri manusia itulah yang menjadi jalan keselamatan orang Bugis untuk mengarungi yang namanya samudera. Dan di dalam pesan Lagaligo mengatakan ketika Saweri Gading ini ketika dia berlayar ke Cina, dia dihalau oleh Setiabonga dan Lagongkona dari Wolio. Saweri Gading mengatakan bahwa palolangi sompek mo loriatau wekapito, palolangi sompek mo nareko narapi siko balie, palolangi sompek mo lauri abeo wekapito, nareko nabali siko balie, boleh perie. Artinya ketika kamu melalui suatu perjalanan dan ada tantangan dan ada hambatan yang kau lalui, balikkan layarmu ke kanan 7 kali. Ketika kau masih dihalau, balikkan layarmu ke kiri 7 kali. Ketika kau masih dihalau, oleh perie, jalanilah hal yang berat itu agar kau bisa menjadi pemenang. Dan di dalam Lagaligo memang pesan yang paling utama adalah diajarkan kita untuk bersastra, berhitung, dan konsisten. Makanya janganlah engkau dalam pesan nenek moyang orang Bugis, janganlah engkau menumpangi perahu kehidupanmu tanpa perhitungan, pegangan, ajaran, norma-norma, nilai-nilai, moralitas, dan juga tanpa adanya hati nurani. Warekeng iduai, sumange dan ini nawa. Artinya sumange itu adalah kehidupan, ini nawa. Sumange itu adalah perasaan atau jiwa, ini nawa itu adalah pemikiran yang jernih. Jadi sebagai penutup ada kosakata Bugis, keruk jiwamu uket temakasape wijapat tola palalo, kuruk semangat wijatori langimu mupatudang rini nawa saparakmu. Artinya kur semangat langitmu engkau dudukkan di dalam hatimu, yang di dalam sanubarimu dengan penuh kesabaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih atas pemaparan dan jawaban dari kedua pemateri, Kak Abdi Mahesa dan Pak Faisal Odang. Demikian perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator berterima kasih dan memohon maaf kepada para peserta apabila ada tutur kata yang salah. Saya kembalikan ke moderator selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.